Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini, yang mau gue lakuin itu sebuah segmen baru. Gue namanya tuh Kosan, Kongko Santuy. Jadi apa sih segmen baru ini? Sebenarnya segmen baru ini ekuivalennya cerita mahasiswa perantau. Tapi kalau di segmen ini gue bakal undang temen gue untuk ngobrol-ngobrol. Temen-temen gue lah, kayak yang dulu satu sekolah sama gue, atau mungkin nantinya akan temen-temen yang satu kuliahan dengan gue gitu juga. But formatnya ini bakal lebih ke video podcast, sama seperti cerita mahasiswa perantau. Jadi gak bakal ada efek-efek video lah. Jadi ini pure kayak audio doang yang utamanya, konten utamanya. Oke, jadi untuk penjelasan lebih detailnya mungkin kalian sudah nonton video di IG gua yang bakal gua upload. Kayaknya sebelum video ini upload sih. So supposedly kalian udah tahu apa yang gua mau lakuin di video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, gue bakal undang temen gue untuk episode pertama ini, yaitu Vincent Onassis. Ya, sungguh sebuah opening yang sangat cupu. Oke, coba intro dulu lah sedikit. Siapa sih lu ini? Namamu, kuliah di mana, kalau boleh, status, mana tahu ada yang tertarik kan nanti. Oke. Halo semua subscriber dan viewers channel Nicholas Louis. Ya, jadi nama aku Vincent Onassis. Sekarang lagi kuliah di University of Sydney, Software Engineering, tahun ketiga sekarang. Ya, 3. Oke. Nice. Oke, jadi sedikit bridging ya. Jadi kan mungkin bagi yang kalian yang udah nonton video-video gua dulu, atau mungkin konten-konten gua, terutama yang dimana gua cerita tentang pengalaman gua les di suatu bimbel gitu pas mau persiapan NTNUS, yang gua les 1 semester itulah. Lalu kan gua ada cerita tuh, gua tuh di sana sering main. Nah, ini temen main gua. Inilah Guilty as kartun gua. Guilty as charged. Lalu mungkin cerita deh. Lu kan kemarin itu ke Sydney kan udah dari SMA 2 ya, kelas 2 SMA sih. Begitu siap kelas SMA 2, nunggu kurang lebih 4 bulan. Terus gua ke Sydney. Jadi waktu kalian SMA 3 lah, semester 1 SMA 3, gua ke Sydney. Oke, actually gue lupa tanya ini. Gue gak pernah tanya kayaknya, atau gue udah lupa. But ngapain sih kemarin lu masih les di bimbel itu? Soalnya kan itu kan udah gak ada plan kan mau ke Singapura atau apa? Oh enggak. Waktu itu gua les di bimbel itu terakhir actually kan SMA 2 semester 1 sampai sana terakhir. Jadi begitu SMA 2 semester 2 gua udah gak les di sana lagi. Nah, sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama ya karena gak perlu lagi untuk les di sana. Karena udah ada plan untuk datang ke Australia. Nah, alasan yang kedua juga itu karena I didn't really see the value waktu gua di sana. Yalah, sama. Yang seperti yang lo bilang lah. Basically kita di sana mostly main-main doang. And then actually biaya bimbelnya di sana juga lumayan tinggi kan. Mahal. Bisa kurang lebih lebih mahal. Iya, kayak satu pertemuan kayaknya 150 ribuan kalau aku nggak salah. Ya, something around that. Something like that. Something around that lah. So, literally kayak gue di sana 2 hours, I wasn't doing anything. I don't think we were doing anything at all. Dikit lah. Kayak, ya oke lah, kita buat dikit-dikit, ya kan. Terus kayaknya gurunya juga udah capek lihat kita kan. Ini anak-anak bandel yang ada di sana yang gak mau belajar. Cuma sempat buat rusuh doang. Sempat seperti itu. I think pas setelah 1 atau 2 bulan dia udah kayak lumayan muak. Kayaknya ke lu doang sih. Gue ingat dia masih kayak udah gak mau jawab pertanyaan lu gitu. Kayak dia males banget kayak pas lu nanya. Iya, terus kayak gue waktu gue kayak maybe I try gitu kan. Terus kayaknya dia juga udah nyerah sama gue. So it's like, right, Dan basically gue ngomong lah sama my parents gitu loh. I don't really see the point of me being there. Yang pertama is a waste of kayak gue ngabisin waktu gue di sana. Yang kedua gue juga, and most importantly, gue ngabisin uang kalian waktu gue di sana. Tapi gue gak dapat apa-apa in return. Gue gak belajar apa-apa di sana yang return.
Ya, dan udah gak ada plan kan mau ke Singapura. Itu pasti tuh kayak lu udah decided so Singapura, lu udah bilang ke actually, gua. well, actually at that time, it was apa? Gua udah buat plan untuk datang ke Aussie, tapi waktu itu gua belum ke accept, masih nunggu. Kalau nggak salah ya. Nah, masih nunggu. Jadi I think more lean to reason kedua kenapa gua quit, yaitu gua gak see the value lah, anymore untuk gua. true. Ya. Tapi ya gini, gua disclaimer dulu ya, itu bukan salah bimbelnya, itu salah kita sendiri. Iya, salah kita. Yang belajar sendiri. ada, yang belajar, yang di depan itu masih belajar. Kita yang di belakang itu kayak kita gak tahu kita ngapain. Kita denger, kita gak ribut pas dia ngajar. Sebenarnya kita gak gitu ribut lah. Kita gak gitu ribut lah. Basically kita cuma gak belajar doang. Habis dia jelaskan, habis itu kita cuma santuy gitu, main atau apa. Tapi gak gitu ribut lah. Oke ya, a little bit pembelaan diri. Oke, but anyway, main thing that gue mau ngomongin di video kali ini, gue mau ngomongin tentang homesick. Nah, jadi kan hot topic nih untuk mahasiswa perantauan. Ya, menurut gue itu lumayan sebuah topik yang lumayan penting. In a sense kayak banyak lah kalau kita ketika mau kuliah di luar itu pasti bakalan ada homesick at some point. Mungkin bukan pas pergi, mungkin pas pergi itu masih happy and then you'll feel homesick along the way. Lo kan kebetulan lu juga kuliah di luar, and lu kuliahnya di Sydney, which is jauh banget kan kalau dari Medan. Itu penerbangannya berapa jam? Kurang lebih 9 jam. 9? Kayak kita 2 jam ke Jakarta, terus 7 jam ke sini dari Jakarta. So kurang lebih 9 jam lah. Itu belum. Kalau dari Singapura juga kurang lebih 8,5 jam, something like that. Kan lebih lama Singapura, karena lu transitnya semalaman di sana. Transitnya kan tengah malam. Setahu gua ya, pas gua pergi ke sana. Itu transit gua tuh tengah malam. Biasanya kita malam kan, pesawat dari Medan itu biasa jam 5 sore. Terus udah itu pesawat dari Singapura atau dari Jakarta waktu itu atau tengah dari KL juga biasa bisa itu tengah malam. Ya, I mean pas total balik travel time, total travel time ya jauh lah. Lebih lah dari 9 jam. Lebih lah, ya, lebih. Tapi sama waktu nunggunya lebih lah dari 9 jam. Tapi waktu di dalam pesawatnya ya kurang lebih 9 jam lah. Makanya jauh kan. Soalnya itu salah satu consideration gue lah kemarin. Gue bahkan yang deket banget, yang cuma perjalanan 1 jam doang pesawat, gue tuh homesick. So either way, itulah alasan kenapa gue mau ngomongin tentang homesick. Dan bisa dibilang gue ini, ya sebenarnya kita udah sering cerita, lebih ke gue udah sering cerita ke kalian, ke teman-teman gue. Gue tuh sering homesick. Tapi homesick gue itu kan setelah I think udah setelah 1 tahun kan. Kalau nggak salah pas semester 1 gue nggak pernah ada homesick. Mulai semester kedua, kalau nggak salah. Tapi gue belum cerita kalau nggak salah ke kalian. Ya, no, actually enggak. Kalau nggak salah, bentar ya. Gue coba bring down my memory back to. Iya. Semester 2. Iya, mungkin waktu lu semester 2. Iya, tahun pertama semester kedua. Iya, tapi gue ceritanya nggak dari awal. Tapi sebenarnya gue homesicknya tuh udah dari pertengahan gitulah. Lalu gue ceritanya kan di agak akhir kalau nggak salah. Apa aja nggak? Tapi kalau itu gue cerita aja ntar di video gue sendiri. Ini udah ada tamu kok. Oke, anyway gue mau tanya. Kira-kira lu pernah homesick gak? That's the first question. Pernah homesick gak pas kuliah di sana? Sampai sekarang sih belum pernah yang sampai parah banget, nggak pernah sampai sekarang. Homesick ya kangen sama parents, sama family adalah sedikit. Terutama waktu mungkin untuk aku di awal-awal ya, di awal-awal untuk aku. Tapi with technology, basically kayak gua setiap hari video call, almost setiap hari lah. Kalau enggak paling 2 hari sekali. Kayak selalu video call with my mom and dad, selalu video call with my brother juga. So up until now gue gak terlalu feel that homesick lah. Cumanya di awal-awal itu ada karena gue deket banget sama my brother. Terus gue juga dekat banget sama my mom gitu loh.
Jadi with my brother unfortunately gak bisa ikut aku datang waktu itu ke Sydney waktu gua pertama kali datang. Karena gua datang bulan 10 kan, dia masih sekolah di sekolah ya. SMP kayaknya waktu itu, SMP kayaknya. Nah, jadi ya gak bisa, gak ada perpisahan kita di Medan lah. Perpisahan kita di Medan gitu. Nah, with my mother, the case is waktu kita awal-awal datang, she is actually so cute. Waktu kita awal-awal datang, gak ada masalah gitu, happy-happy. Tapi one day, nah masalahnya juga pas mereka pulangnya itu, gue udah mulai sekolah kan, jadi gue gak bisa ikut mereka ke airport lagi. Jadi, nah at that point juga gue udah tinggal di homestay. Jadi sehari sebelum mereka their flight back to Medan, gue udah harus tinggal di homestay waktu itu. Jadi a day before their departure, itu my mom nangis gitu loh. Kayak, I was like, terbawa suasana, gue ngerti. Iya, terbawa suasana lah. And so there was that feeling lah, I guess. I think there was that feeling lah. More or less similar, I would say. Tapi justru gue bedanya itu gue di awal gak ada gituan. Pas gue pertama ke Singapura itu gue cuman kan bokap gue yang anterin gue. Pas gue pertama kali ya. Pas pertama kali itu bokap gue doang. Nyokap gue gak ikut. Adik gue juga enggak ikut. So bokap gue doang. Itu gak emosionalnya tuh pas mau berangkat doang lah kan. Nyokap gue agak sedih ya. Biasalah dan gue terbawa suasana. Nyokap lu gak ikut bawa lu pergi. Gak sampai ke Singapuranya. Jadi pas di Singapuranya cuma sama bokap gue. Gue gak inget di mana gue sampai nangis parah. Ya pasti ada lah air mata, normal lah ya, karena kan normal lah kayak pertama kali. Kayak waktu lu lihat mereka nangis lu pasti ikut juga kan. Oh, and there was my grandma juga. There was my grandma too yang ikut aku datang. Ya, so like, well, kalau yang gue ingat sih my grandma nggak nangis ya, but I was very close with my grandma juga. I am very close with my grandma juga gitu loh. Jadi ada lah, ada feeling lah. Gue jadi teary. Gak, tapi gue masih ingat soalnya pas itu my late grandpa, kita sebut nanti apa sih bahasa Indonesia, late grandpa almarhum ya, that thing my late grandpa was quite sad lah in a sense. So gue lumayan dekat sama grandpa gue, jadi I think itu yang lebih teary buat gue sih. But during pas gue udah di Singapura, pas sudah sampai, justru semester 1 gue gak ada yang gue sebut homesick. I got teary, but pas itu perpisahan doang. Setelah itu I'm totally fine, like really fine, really doing well. I think pas dari airportnya juga gue gak merasa sedih-sedih banget. Lebih ke gue excited, kayak I'm finally on my excited something new ya. Kayak ini kayak sebuah pengalaman baru gitu kan. Gue gak tahu sih, mungkin ada yang langsung homesick, tergantung orangnya ya. Gue itu delay, homesick gue delay banget sampai 1 semester lebih. Oke, akhir semester 1 gue udah lumayan homesick, tapi belum parah. So I think mine is delay lah. Jadi seperti yang lu udah tahu kan gue cerita panjang. Adalah banyak yang gue cerita, tapi I don't think I can share it online. Tapi lebih ke gue homesick parah kan di semester kedua. Semester 2. Itu parah lah. Itu homesick gue parah. Dan itu homesick yang bisa gue bilang ketika gue antar. Dikit guys. Waktu itu dia waktu ngomongnya itu sampai nangis. Sedih banget. Ya, jangan diceritain ke publik. Ya, but anyway, you already said that. Padahal gue gak berencana bilang. Ya udahlah, never mind. Ayo, seharusnya gue tadi briefingnya lebih komplit. Aduh, ya udahlah, gak apa-apa. Gue malas edit lagi ntar. So basically, I think it really got delay gitu loh. Pas punya gue ya konteksnya. I know. Karena kan gue sering balik. Gue tuh hitungannya tuh paling sering balik di antara semua teman-teman gue yang gue kenal. Asal liburan. Dekat banget man. Iya. Like Singapore Medan is like what 1 hour. Iya, tapi temen gue yang di Singapura juga gak gitu balik, maksudnya baliknya gak sesering gue. Gue kayak pokoknya asal ada liburan lah, gue pasti balik. Kecuali Chinese New Year. Enggak, bukan Sultan cuy. Enggak, tapi karena canda. Itu kan cuma 2 hari kalau Chinese New Year biasanya libur. That's why gue gak balik lah kalau Chinese New Year, dan tiketnya tuh super mahal. Lalu ya udahlah, gue gak pernah balik. Tapi the rest usually gue masih balik karena deket juga, dan I feel like going back lah gitu. But long story short, I think mungkin itu untuk tiap orang beda gitu ya. Kayak
mungkin intensitas dari homesicknya, kapan dia merasakannya. Untuk gua tuh lebih lambat. But anyway, gua juga mau tanya, ketika lu merasakan homesick, apa yang lu lakuin gitu untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Nah, kalau guanya sih basically untuk gua gak gitu parah sih sebenarnya, tapi gua tetap in a frequent contact gitu loh. Kayak I think at that point, kayak waktu baru awal-awal nih, I think like bisa sehari itu 3 kali ngobrol sama my parents. Oh, intense gitu. cuy. Ya, ya. Yeah, I mean call, bukan chat. Iya, Itu call. iya, call. Okay. Call. Nah, itu ya kurang lebih seperti itulah. Cumanya jatuh men. Nah, cumanya kenapa aku rasa waktu awal-awal gue bisa ngerasa sedikit homesick ini waktu awal-awal itu karena gue di foundation kan waktu pertama kali gue datang masih kan. kelas 2 SMA ya. Nah, ya udah lulus lebih ya. Iya, bukan lebih masalah ke 2 SMA bukan, sih, lebih masalahnya sih ke foundationnya. Karena foundation itu kita masih nggak kayak uni gitu. Waktu pertama kali gua datang, I'm excited about this gitu kan. Nah, pas gua masuk foundationnya itu ternyata foundationnya itu nggak beda sama SMA kita. Gua tetap sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu itu. So there was nothing new gitu loh. There was nothing new kan. Terus gua kan homestay waktu itu. Gua homestay kan. Nah, homestay gua itu lumayan jauh juga. Terus gua gak gitu ada banyak temen at that point. Jadi gua juga gak gitu sering keluar. Jadi mungkin faktor-faktor itulah yang mengakibatkan gua feel ini at the beginning gitu loh. Kalau untuk lu awal-awal kayak udah langsung uni life kan? Langsung uni. Ya kan, ya uni life is very exciting waktu awal-awal. It's very exciting. I should agree. Jadi I think how I mitigate this homesick is that ya gua coba nanya ke gua sendiri lah gitu loh, bahwasanya I'm here gitu dengan kemauan gua sendiri. Gua decided untuk datang Sydney itu kemauan gua sendiri. I'm in a frequent contact with my parents, my grandma, my brother. Dan itu bisa mitigate lah, itu bisa ngurangin rasa homesick gua gitu lah, kurang lebih. Tapi yang paling gak bisa dapatin itu di sini itu makanan. Ya, makanan itu paling sulit. Ya, actually makanan itu paling sulit. Di Singapura juga. Singapura I think still better lah, lebih mending sedikit gua rasa. Karena lebih dekat ke Indo, jadi masih ada makanan Malay gitu-gitu. Which is not the same, gak sama, tapi di sini ada juga, tapi rasanya beda. Iya, sama halnya dengan di Singapura. Tapi I think Singapura masih sedikit mending karena masih ada Malaysianya lumayan banyak. So lebih deket lah gua rasa. Tapi memang again kayak kadang gua makan nasi Padang tapi gak ada nasi Padangnya sama sekali. Enak tapi bukan beda. Nasi Padang gitu, beda. Iya. Kayak itu yang apa. Nah, dan juga sebenarnya kenapa gua gak gitu ngerasa homesick itu karena gua datang bulan 10 kan. Gua bulan 12 setengah udah balik Medan lagi karena liburan. Cepet ya. Sebenarnya sih waktu itu gua nggak mau balik secepat itu. Sebenarnya gua udah beli tiket bahkan untuk pulang itu bulan 1 pertengahan karena gua mau catch Chinese New Year kan. Iya. Nah, tapi itu ada 2 faktor tuh waktu itu. Yang pertama itu Sydney lagi panas-panasnya. Bulan 12 kita summer kan. Yes. Itu musim panas banget. Terus kita itu tinggal di homestay itu, homestay-nya kayak apartemen. Jadi kita tinggalnya di lantai 4 waktu itu. Nah, aku tinggalnya di lantai 4. Nah, jendelanya itu government-nya ada peraturan baru. Jadi jendela itu karena kita gedung tinggi cuma boleh buka itu sekecil ini jendela kamar. Jadi itu hampir sama sekali anginnya itu nggak ada. Terus kan homestay kan kita nggak ada AC, nggak ada kipas angin juga. Kita bisa beli sendiri kalau mau. Cuma ya kita pikirnya nanti kalau kita pindah gue pikirnya kalau buat pindah nanti susah dan sebagainya lah, ya kan. Terus ya udah gue nggak beli.
itu pertama panas banget. Yang kedua itu sebenarnya gue mau cari kerja. Nah, tapi waktu itu gue masih di bawah 18 tahun kan, dan gue itu nggak ada koneksi-koneksian lah di sini. Bahkan untuk kerja jadi biasa susah itu lah. gue gak ada koneksian, dan ternyata yang setelah itu gue ujiannya itu sampai bulan 12 pertengahan. Nah, setelah gue siap ujian baru gue mau coba nyari kerja kan. Ternyata itu biasanya kalau orang-orang mau cari kerja untuk Christmas sale, untuk Christmas casual kita bilangnya. Jadi kerjanya itu bulan 12 untuk bulan 12 sama bulan 1. Itu biasanya mereka dari bulan 10 udah apply. Jadi telat gitu. Jadi basically gue udah coba banyak, gak bisa dapat kerja lah. Ada dapat satu, gue bahkan udah sampai ke tempatnya untuk interview. Itu terus di sananya itu dia lihat my application kan. Dia suruh gue isi form. Terus dia lihat my form kan. Dia bilang, "Oh, kamu belum 18 tahun ya?" Oh, gak bisa. Aduh, bocil. Itu serasa di PHP banget sih. Terus true. In the end ya bohong lah. In the end aku ganti tiket pesawatnya. Gue jadinya bulan 12 tanggal 20 mungkin 20-an udah balik Medan. Okay, maybe last question for this episode. Tadi lu sempat mention lu tuh video call-nya tuh sering, bahkan sampai 3 kali, atau and then you also mention awalnya 3 kali. Lalu lu juga sempat mention video call-nya tuh daily, setiap hari. Nah, ini tuh video call-nya tiap hari itu lu mulai lakuinnya tuh kapan? Karena gue juga video call-nya tiap hari, tapi gak dari semester pertama. Dari awal, like dari from awal. the beginning. Starting from the beginning gue di sini. Karena gue itu gak gitu suka pakai chat. Oke. Karena lu gak pakai. Karena pakai chat itu lama kan. Jadi kayak every time kayak ya just call gitu loh. Oh ya, lu perbedaan waktunya lumayan gede ya. Jadi kayak is much more convenient lah. True. Agree. Untuk pakai call gitu. I think tapi sorry. It's more like juga I think it's also untuk mereka bisa untuk my mom, my dad bisa ngurangin rasa rindu dan sebagainya juga. Ya, bisa ngeliat langsung kan kita ngeliat langsung kan. Ya, kalau chat kayak live. Cuma teks doang, yes. Jadi. Ya karena gua tuh kan gue masih ada chat lah, so I chat daily. Kayak gue tuh di mana, gue biasa selalu update. Oh, gue nih mau lagi kemana gitu. Biasa gue selalu update. Gue ada kelas. Oh, atau gue lagi mau pergi ngajar misalnya. Gue selalu update itu tiap hari. Tapi mostly itu chat. Dan pasti year 1 sem 1 itu gue masih gak setiap hari lah video callnya. I think it started around semester kedua. Ketika gue udah makin homesick, itu gue udah lumayan video call tiap hari, tiap malam, bukan tiap hari. Ya tiap hari lah, saya tiap malamnya. It's more like kalau gua gak telepon pasti mereka telepon gua anyway sih. Gua kalau gua gak telepon similar lah, cuman kalian telepon gua. Similar, tapi for my case gua lebih ke kita udah ada waktu tetap gitu. Jadi kayak biasanya tuh sebelum gua tidur, kayak biasa gua udah kelarin tugas-tugas, baru gua call itu sebelum tidur. Jadi itu sekitar jam 10, jam 11 gitu lah baru gua call. Jadi udah fix. Oke, jam segini bakal call tiap hari. Nah, jadi tuh mulai semester 2 lah. Until gue sampai ini year 3 juga masih tiap malam. Kecuali ya kadang Sabtu Minggu pas gue main ke tempat teman gue itu enggak call lah biasanya. Enggak. Tapi chat tetap ada. Coba kalau selama gue masih di kosan gue, asrama gue tuh tiap hari masih call. But I think that works. In some sense, though not totally. I guess that's it for our talk today. Anyway, thank you banget for your time. Thank you for having me. Ini kontennya ini gue buat out of my desire. Not out of my desire sounds so wrong. Kayak gue kepengen doang lah ngobrol-ngobrol gitu. Dan sebenarnya a bit sebenarnya gue pengen buat konten ini juga buat kayak mengobati homesick gue. Misalnya entar pas gue kuliah. Ini kan kebetulan gue lagi di Medan nih. Tapi kalau entar pas gue kuliah, gue juga ada rencana mau, kalau bisa ya, gue mau lanjutin konten seperti ini. Cuma ngobrol-ngobrol aja kayak teman SMA dulu, teman sekolah dulu gitu-gitu. Jadi sometimes gue rasa ketika gue cerita tentang hal-hal dulu gitu, it somehow make me feel better. Gue jadi rasa lebih enak gitu.
Actually, So, one piece of advice untuk viewers dan subscriber channel Nicholas Lowy. Ya, sedap. Ini lagi bantu promosi nih. Ya kan Yeah. taruh di channel Anyway. gua, mana promosi kan tempat gua sendiri. Jadi apa? Anyway. Aha. Nah, one thing of apa sih yang I think very important ya. Juga bisa ngebantu kalau kalian feel homesick itu, pertama itu ya talk a lot with orang-orang yang kalian sayangi, with your loved ones gitu loh. That's important. Nah, second of all is also you call them often. Kalau you gak call them often, try to find some time lah. Kayak Louis gitu. Try to work. Kalau misalnya kalian sama-sama sibuk True, ya. atau I mean kayak your parents atau ada kesibukan, lu-nya juga ada kesibukan, ya work out sometime lah, 30 minutes or maybe 15 minutes a day will do, I guess. 15 minutes a day will do. 15 minutes a day will do. Tapi also kalau you memang feel homesick, then talk it out with people around you. Not around you lah. Talk it out Anyone with lah, people. I guess. I think more like those who you can trust lah. Yeah, those who That we can is talk important. to. Karena sekarang Yeah, kita bisa those who you chat, can talk bisa to. video call. No, I mean like kayak misalnya biasanya kalau gua ada problem, gua itu selalu curhat nih sama grup kita, sama Louis ini, Ya, sama teman- ya, teman-teman kita lah, teman-teman ya. kita lah. Dan it helps a lot gitu loh. In one way it also lessen my burden gitu loh. Gitu. So I think that is important. Okay, is that all? Well, that's it formal from sekali. me. I hand it back to you. Okay, so ya sekian dulu gua rasa episod kali ini. Thank you yang sudah nonton, dan kalau kalian suka konten-konten seperti ini, mungkin enggak, but anyway, jangan lupa buat subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, just drop it on the comment, gue bakal cek. Dan kalau misalnya it's quite good or we can talk about it, maybe gue bakal ngomongin di episode-episode berikutnya. Okay, sekian, again thank you so much dan bye bye. Bye bye.